Setelah kita mengerti, maka kita akan tahu yang kita kejar bukan materi dunia. Bukan hanya bisa dapat pacar, bukan gimana nanti bisa sukses, gimana bisa punya mobil, gimana bisa punya rumah, gimana bisa dapat pengakuan dari orang-orang di sekeliling kita. Satu-satunya yang kita kejar adalah Tuhan dan kebenarannya. Dan di dalam Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan menurut kemurahan hatinya. Jangan cari kunci di ruangan yang gelap. Nyalakan lampunya dan temukan barang yang hilang itu. Selama sebelum kita mengundang Yesus dalam hati kita dan mengizinkan Roh Allah bekerja, maka hati kita akan tetap gelap. Kita tidak pernah punya terang dari diri kita sendiri karena manusia telah jatuh dalam dosa. Kecuali kita mengundang pribadi Yesus itu dalam hati dan hidup kita, percaya dan membuka hati kita, maka terang itu akan menyinari kegelapan kita. Maka dari sanalah baru kita akan bisa menghasilkan terang dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Suatu hari murid-murid disuruh Yesus untuk menyeberang lebih dulu. Kalian berangkat dulu ya, naik perahu, seberang menuju ke seberang. Setelah mereka melayani bersama, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Yesus berpisah sementara dengan murid-muridnya. Kalian pergi duluan. Dan ketika mereka naik perahu dan mereka menuju seperti yang Tuhan perintahkan, mereka menuju ke seberang. Dan di dalam perjalanan mereka berjumpa dengan badai. Alkitab mengatakan bahwa saat mereka menemui badai itu adalah jam 3 malam. Kalau kita belajar tentang jam jaga malam dari waktu orang Yahudi, maka jam 3 malam itu udah masuk in the darkest moment. Dalam satu hari kita melewati 24 jam. Dan waktu yang paling gelap adalah mulai jam 3 pagi atau 3 malam. Jam jaga pertama 6 sore sampai 9 malam. Kedua 9 malam ke 12 malam. Kemudian 12 malam ke jam 3 pagi. Yang keempat yang terakhir adalah jam 3 sampai jam 6 pagi. Jadi jam 3 para murid sedang masuk di momen yang tergelap dalam hari itu. Dan gak cukup dengan itu, mereka berjumpa dengan badai yang bisa mengancam nyawa mereka. Perhatikan ini teman-teman. Saat mereka ada di momen yang tergelap dalam hidup mereka, Yesus datang dan berjalan di atas air. Saking gak percayanya, mereka berkata, itu hantu. Dan satu rasul bilang sama Yesus, kalau engkau Tuhan, izinkan aku berjalan ke sana. Dan Tuhan berkata, come, di tengah badai yang keras, ombak yang bergulung, perahu mereka pasti terkena ombak. Come, datang. Dan Petrus mulai melangkah, dan dia sempat ada di atas air. Ketika dia memperhatikan badai, dan Alkitab berkata, dia mulai tenggelam. Nah, sekalipun tangan Petrus terlambat untuk memegang tangan Sang Juru Selamat, tapi tangan Yesus tidak pernah terlambat untuk mengulurkan tangannya dan menolong Petrus tarik dia dari air. Kalau kita merasa ada di waktu yang paling gelap dalam hidup kita, Yesus tidak jauh dari hidupmu. Sering kita merasa bahwa setelah aku melakukan dosa yang paling besar, Tuhan itu udah gak peduli lagi sama aku. Aku orang berdosa, siapa aku, gak ada yang kenal aku sudah melakukan sebuah kesalahan
yang paling besar yang pernah ada, dan kita tahu bahwa kita orang yang tidak layak. Tetapi di momen yang tergelap itu, justru Yesus datang dan Dia hadir untuk kita. Ingat, kalau teman-teman masuk di momen yang paling gelap itu, secara pikiran, kejiwaan, dalam rohanimu, engkau merasa jauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia justru ingin datang dan menolong kita. Dan di saat itu yang perlu kita lakukan, Tuhan tolong aku, supaya Sang Sumber Terang itu datang. Dan Dia mau untuk menolong kita. Jangan lihat diri kita, keterbatasan kita, maka selalu tidak ada harapan. Tapi kalau kita memandang kepada Kristus, Sang Juru Selamat yang telah lahir bagi kita, maka selalu ada harapan dan terang yang bercahaya di tengah kegelapan.